Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai penggunaan sitasi dalam karya tulis ilmiah. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Rifki Khairunizar dengan NIM akhir 005. Yang kedua, Mai Rofikotul Mahmuda dengan NIM akhir 017. Yang ketiga, Dwi Irmayanti dengan NIM akhir 050. Yang keempat, Afif Fadila Zakaria dengan NIM akhir 057. Yang kelima, Rahmada Likhasa Fitri dengan NIM akhir 070. Yang keenam, Ruhaimatul Lailiyah dengan NIM akhir 071. Yang ketujuh, Siti Fatimah dengan NIM akhir 108. Dan yang terakhir, ada Izzatul Jannah dengan NIM akhir 111. Baik, langsung saja. Adapun subtema yang akan kami bahas, yang pertama ada sitasi dalam karya tulis ilmiah, yang kedua ada jenis-jenis sistem perujukan, yang ketiga membuat catatan kaki, dan yang terakhir membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Untuk materi yang pertama mengenai sitasi dalam karya tulis ilmiah. Apa sih sitasi itu? Sitasi ini merupakan suatu cara untuk memberitahu pembaca bahwa materi tertentu dalam karya yang ditulis berasal dari sumber lain. Hal ini juga dapat memberikan informasi pembaca untuk menemukan sumber tersebut apabila informasi yang dipaparkan sewaktu-waktu diperlukan, termasuk informasi tentang penulis, judul karya, nama dan lokasi perusahaan yang menerbitkan salinan sumber yang digunakan, tanggal salinan, nomor halaman dari materi yang dikutip. Sitasi ilmiah meliputi kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Kutipan dan catatan kaki umumnya terdapat pada batang tubuh karya tulis ilmiah, sedangkan daftar pustaka terletak di akhir karya tulis ilmiah. Selanjutnya, tujuan sitasi dalam karya tulis ilmiah. Tujuan sitasi ini yakni untuk menjunjung kejujuran akademik atau intelektual serta menghindari plagiarisme. Sitasi ilmiah digunakan untuk menghindari plagiarisme karena kode etik harus dijunjung dalam penulisan karya tulis ilmiah berupa kejujuran dan tanggung jawab. Kejujuran yang dimaksud adalah pada saat mengemukakan suatu pandangan atau pemikiran yang bukan pandangan sendiri. Harus mencantumkan secara jelas sumber pengambilannya. Tanggung jawab dalam penulisan karya tulis ilmiah berarti bahwa apapun yang terdapat serta dimuat dalam sebuah karangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Selanjutnya, mengenai manfaat sitasi dalam karya tulis ilmiah. Manfaat sitasi ini yakni untuk menunjukkan asal-usul atau sumber kutipan, mengutip pernyataan, menyalin atau mengulang suatu pernyataan seseorang dan mencantumkannya di dalam suatu karya tulis yang dibuat. Namun, tetap mengindikasikan bahwa kutipan tersebut adalah pernyataan orang lain. Untuk submateri yang kedua, yakni subtema yang kedua, yakni jenis-jenis sistem perujukan. Jadi, sebelum kita menulis sebuah rujukan dalam sebuah karya tulis ilmiah, maka hal pertama yang perlu kita ketahui adalah mengenal gaya penulisan rujukan atau yang biasa disebut dengan reference style, yang terdiri atas banyak model. Beberapa model yang berkembang mengenai gaya penulisan rujukan dalam lingkup pendidikan antara lain APSA atau kepanjangannya American Political Science Association, AMA American Medical Association, dan ada APA American Psychological Association, lalu ada MLA Modern Language Association, ada Turabian, CBE atau Council of Biology Editors. Contoh jenis-jenis gaya penulisan. Reference style. Di sini kami mengambil contoh dengan nama penulis Michelle Okuda dan Dennis Okuda. Judul buku yang digunakan yaitu Star Trek Chronology, _2 The Story of the Future, tempat terbit New York, penerbit Pocket Books, dan tahun terbitnya pada tahun 1993.
Untuk yang pertama yaitu contoh gaya penulisan AMA, American Medical Association, dengan format nama penulis, titik, judul buku yang ditulis miring, titik, tempat terbit, titik 2, penerbit, titik koma, tahun terbit, titik. Contohnya, Michelle Okuda, Dennis Okuda, titik, Star Trek Kronologi, titik 2, The History of the Future yang ditulis miring, titik, New York, titik 2, Pocket Books, titik koma, 1993, titik. Gaya penulisan yang kedua yaitu Turabian dengan format nama penulis, titik, judul buku yang ditulis miring, titik, tempat terbit, titik 2, penerbit, titik 2, tahun terbit, titik. Contohnya, Okuda Michelle, and Dennis Okuda, titik, Star Trek Kronologi, titik 2, The History of the Future yang ditulis miring, titik, New York, titik 2, Pocket Books, titik, 1993, titik. Yang ketiga yaitu gaya penulisan APA, American Psychological Association, dengan format nama penulis, titik, tahun terbit yang ditulis dalam tanda kurung, titik, judul buku yang ditulis miring, titik, tempat terbit, titik 2, penerbit, titik. Contohnya, Okuda, M, titik, koma, dan Okuda, D, titik. 1993 yang ditulis dalam tanda kurung, titik, Star Trek Kronologi, titik 2, The History of the Future yang ditulis miring, titik, New York, titik 2, Pocket Books, titik. Yang keempat yaitu gaya penulisan MLA, Modern Language Association, dengan format nama penulis, titik, judul buku yang digarisbawahi, titik, tempat terbit, titik 2, penerbit, koma, tahun terbit. Contohnya, Okuda Michelle, and Dennis Okuda, titik, Star Trek Kronologi, titik 2, The History of the Future yang digarisbawahi, titik, New York, titik 2, Pocket Books, 1993. Jenis sistem perujukan yang pertama ada catatan kaki. Catatan kaki ini merupakan suatu sistem pengacuan dengan cara menempatkan informasi identitas suatu sumber rujukan di bawah teks pada halaman yang sama dengan pengacuannya. Catatan kaki atau footnotes memiliki manfaat untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta atau ikhtiar, juga komentar atau argumentasi mengenai suatu hal yang diungkapkan secara lisan melalui sebuah teks. Nomor footnote disesuaikan dengan nomor kutipan dan dimulai dengan nomor 1. Penulisan footnote harus diletakkan pada halaman yang sama, tidak diperkenankan untuk menempatkannya pada halaman selanjutnya. Aturan penulisan catatan kaki ini berbeda dengan penulisan daftar pustaka yang tidak mencantumkan halaman. Pembatas antara masing-masing informasi menggunakan tanda koma dan tanda kurung, bukan tanda titik selayaknya daftar pustaka. Sumber kutipan dapat berasal dari buku, majalah, surat kabar, wawancara, ataupun mengutip dari kutipan. Di dalam footnote bisa ditemukan beberapa istilah-istilah penting. Yang pertama yaitu ada ibid atau yang disebut dengan ibidem, yang artinya kutipan diambil dari sumber yang sama tanpa disela oleh sumber lain. Ibid digunakan apabila suatu referensi dalam catatan kaki nomor tersebut sama dengan referensi pada nomor sebelumnya, tanpa diselingi oleh catatan kaki lain. Apabila halamannya sama, cukup ditulis ibid. Apabila halamannya berbeda, setelah ibid dituliskan nomor halamannya. Yang kedua ada object. Object atau yang disebut dengan opera citato, yang artinya kutipan yang diambil dari sumber yang telah disebutkan sebelumnya pada halaman yang berbeda dan telah diselingi oleh sumber lain untuk referensi yang berupa buku. Yang ketiga ada logit. Logit atau loco citato artinya adalah kutipan yang diambil dari sumber dan halaman yang sama yang telah disela oleh sumber lain. Nah, selanjutnya ada aturan penulisan ibid. Yang pertama,
Ibid digunakan jika pengutip mengambil kutipan dari sumber yang sama yang telah ada di bagian sebelumnya tanpa diselingi catatan kaki dari sumber lainnya. Dengan kata lain, kutipan tersebut berada tetap di atasnya dan tidak diselingi kutipan lainnya. Yang kedua, ibid tidak dipakai jika ada catatan kaki dari sumber lain yang menyelinginya. Yang ketiga, jika ada catatan yang dikutip halaman bukunya masih sama seperti kutipan sebelumnya, cukup gunakan kata ibid diikuti dengan tanda titik. Dengan kata lain, jika terdapat dua kutipan, keduanya hanya menggunakan kata ibid. Yang keempat, jika yang sudah dikutip sudah berbeda halaman, maka aturan penulisannya ibid titik koma halaman. Yang kelima, ibid ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, dicetak miring, dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk contohnya, bisa kita lihat seperti yang ada di dalam gambar. Nah, dalam contoh tersebut, footnote yang pertama, ada tulisan Sugiono, statistika untuk penelitian, dalam kurung Bandung titik 2 alfa beta, 2012 tutup kurung, halaman 163. Di bawahnya, footnote yang kedua, ada tulisan ibid, yang artinya penulis mengambil kutipan dari sumber yang sama, yang telah ada di bagian sebelumnya. Artinya, sumber yang ditulis oleh penulis ini sama berada di buku statistika untuk penelitian ini juga. Selanjutnya mengenai aturan penulisan dari objek. Yang pertama, sebelum kata objek ditulis dahulu nama pengarang buku yang dikutip. Yang kedua, cukup menulis nama pengarang pertama saja. Yang ketiga, jika sudah ada nama pengarang pertama yang sama dengan referensi yang sudah dikutip, maka ditulis tahun penerbitan buku setelah nama pengarang. Yang keempat, setelah nama pengarang diikuti tanda koma, spasi atau ketukan, dan ditulis kata objek. Yang kelima, kata objek tidak ditebalkan dan tidak digarisbawahi. Yang keenam, tidak ada spasi antara nomor catatan kaki dengan kata objek. Yang ketujuh, huruf O dan C ditulis huruf besar, sementara yang lain ditulis huruf kecil. Yang kedelapan, setelah tanda titik lalu spasi satu ketikan ditulis cit, diikuti dengan tanda titik lalu ditulis tanda koma. Yang terakhir, tulis halaman atau T sesuai dengan bahasa tulisan, kemudian tulis titik atau spasi, lalu tulis nomor halaman. Seperti yang sudah ada dalam contoh. Next, aturan penulisan log sheet. Yang pertama, digunakan jika menunjukkan sumber yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi telah diselingi sumber lain. Yang kedua, halaman buku yang dikutip sama. Yang ketiga, log sheet tidak perlu memakai nomor halaman, karena nomor halamannya sama dengan kutipan sebelumnya. Yang keempat, nama pengarang, log sheet. Yang kelima, jika satu pengarangnya ada beberapa buku rujukan yang dipakai, setelah nama harus diikuti judul bukunya. Yang keenam, ditulis dengan huruf kapital pada awal suku kata, dicetak miring, dan setiap suku kata diakhiri titik. Bisa kita lihat seperti yang ada dalam contoh. Selanjutnya, jenis perujukan yang kedua ada catatan akhir. Catatan akhir yaitu perujukan dengan menempatkan informasi rujukan di bagian akhir sebuah karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Catatan akhir atau yang biasa disebut dengan endnote hampir sama dengan catatan kaki. Bahkan ketentuan dalam catatan kaki pun berlaku untuk catatan akhir. Endnote atau catatan kaki merupakan keterangan-keterangan atas artikel ilmiah yang diletakkan pada bagian akhir dari artikel. Endnote juga merupakan cara untuk memberi penjelasan dari sebuah kutipan yang berbentuk langsung maupun tidak langsung yang diletakkan dalam artikel ilmiah. Selain itu, endnote berfungsi sebagai penjelasan dari hal-hal penting dan berkaitan erat dalam artikel.
kutipan dalam teks akan mengganggu struktur paragraf atau alinea yang ada. Jenis yang ketiga, yakni sistem langsung. Sistem langsung atau yang biasa kita sebut dengan body note ini merupakan sebuah kutipan yang berada di dalam teks. Pada body note memuat nama pengarang, tahun penulisan, dan halaman kalimat yang dirujuk dengan ketentuan nama pengarang yang ditulis harus tanpa gelar. Yang kedua, tahun terbit terletak pada katalog buku. Untuk macam-macam sistem langsung ini ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan dengan cara mengambil pendapat secara lengkap dari sumber teks asli. Tidak ada perubahan baik susunan kata ataupun tanda bacanya. Kutipan langsung hanya digunakan untuk hal-hal yang penting saja seperti definisi atau pendapat seseorang yang khas. Yang kedua, kutipan tidak langsung atau parafrase. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang hanya mengambil isinya saja dan ditulis dengan bahasa penulis sendiri dengan catatan makna yang terkandung tetap sama dengan isi yang dikutip, seperti saduran atau ringkasan. Dalam penulisan kutipan tidak langsung, penulis tidak perlu memberi tanda petik, akan tetapi cukup ditulis dengan menyebut sumber pengambilannya saja. Di sini, saya hanya menyinggung mengenai definisi kutipan langsung dan tidak langsung. Untuk lebih jelasnya lagi, kami akan menjelaskan di submateri yang terakhir. Untuk submateri yang kedua, yakni membuat catatan kaki. Dalam membuat catatan kaki atau footnote ini tidak serumit seperti yang kita pikirkan. Dengan memanfaatkan teknologi, untuk saat ini sangat mudah membuat catatan kaki, yaitu dengan fasilitas Windows seperti Microsoft Office Word. Catatan kaki bisa dibuat secara otomatis dan perlu dilakukan pengaturan pada komputer atau laptop yang kita gunakan. Berikut ini adalah merupakan cara atau langkah-langkah membuat catatan kaki di Microsoft Office Word. Yang pertama, tempatkan posisi kursor pada suatu tempat di mana akan dibuat catatan kaki. Yang kedua, klik menu Reference, kemudian pilih icon Insert Footnote, atau bisa juga dengan menekan tombol Alt plus Ctrl plus F, maka Word akan menuju ke bagian bawah halaman. Yang ketiga, isi bagian bawah halaman tersebut yang akan diberikan sehubungan dengan catatan kaki. Yang keempat, untuk kembali ke tempat footnote, klik icon Show Notes. Yang kelima, untuk menuju footnote yang berikutnya, klik icon Next Footnote. Dan yang terakhir, ini merupakan contoh hasil penulisan footnote menggunakan Microsoft Office Word. Ada di slide berikutnya. Untuk selanjutnya, ada beberapa macam sumber rujukan serta cara penulisannya pada catatan kaki. Yang pertama, untuk rujukan dari kitab suci, seperti Al-Quran. Apabila kita mengutip dari ayat Al-Quran, maka penulisan catatan kakinya dituliskan yang pertama nama surat, yang kedua nomor surat diletakkan dalam kurung siku, yang ketiga nomor ayat setelah tanda baca titik 2, dan yang keempat titik. Seperti pada contoh. Yang kedua, dari Bible. Apabila kita mengutip dari ayat Bible, maka penulisan catatan kakinya, yang pertama kita tuliskan nama kitab atau pengarang kitab. Setelah itu, nomor pasal setelah tanda baca koma. Setelah itu, nomor ayat setelah tanda baca titik 2, dan yang terakhir titik. Seperti yang ada pada contoh. Dan yang kedua, apabila sumber yang dirujuk berupa buku, maka penulisan catatan kakinya, yang pertama, nama penulis tidak dibalik dan tanpa gelar, diikuti tanda baca koma. Selanjutnya, judul buku lengkap ditulis dengan huruf miring dan setiap huruf awal kata judul buku ditulis dengan menggunakan huruf kapital, kecuali kata tugas kemudian diikuti tanda baca koma. Yang ketiga, kota tempat penerbitan jika tidak ada dapat diganti dengan T.TP. Singkatan dari tanpa tempat penerbitan. Selanjutnya,
kita tuliskan nama penerbit. Jika tidak ada, diganti dengan T.NP, singkatan dari tanpa nama penerbitan. Setelah itu, kita tuliskan tahun penerbit. Jika tidak ada, diganti dengan T.TH, singkatan tanpa tahun. Selanjutnya, jika tidak informasi tentang T.P, TPN, dan TTH, maka cukup ditulis dengan T.DT, yang artinya tanpa data. Setelah itu, jika kita menemukan jilid atau cetakan, maka ditulis sesudah tahun terbit diselingi dengan koma. Setelah itu, kita tuliskan halaman. Dapat ditulis dengan menggunakan huruf H, lalu diikuti oleh tanda titik. Yang terakhir, kita tuliskan nomor halaman, ditulis dengan menggunakan angka. Bisa kita lihat seperti di contoh. Yang ketiga, penulisan catatan kaki yang ditulis lebih dari satu orang penulis. Jadi cara penulisannya, yang pertama, jika penyusunnya 2 orang, maka nama kedua penyusun itu ditulis dan dihubungkan dengan kata dan. Yang kedua, sementara jika penyusun 3 orang atau lebih, maka cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis diganti dengan kata et al atau DKK, singkatan dan kawan-kawan. Bisa kita lihat seperti yang ada di contoh. Yang keempat, penyusun adalah editor. Apabila penyusun adalah editor, maka setelah nama penyusun ditulis kata ed, singkatan dari editor. Selanjutnya, jika editor lebih dari 1 orang, maka ditulis kata eds, singkatan dari editor. Bisa kita lihat seperti yang ada di contoh. Yang kelima, penyusun adalah penghimpun. Apabila penyusun adalah penghimpun dan sekaligus penerjemah, setelah nama ditulis kata PENGH atau ditambah PENT di antara tanda kurung. Bisa kita lihat seperti yang ada di contoh. Yang keenam, jika penyusun adalah suatu perhimpunan, lembaga, panitia, atau tim, maka dituliskan nama perhimpunan atau nama lembaga atau nama panitia atau nama tim itu, seperti yang ada di contoh. Yang ketujuh, tanpa nama penyusun. Apabila buku yang dirujuk tidak terdapat nama penyusunnya, maka langsung saja kita tuliskan judul bukunya. Bisa kita lihat seperti yang ada di contoh. Yang kedelapan, apabila buku yang dikutip berupa buku terjemah. Dalam catatan kaki dapat disebutkan pengarang asli, judul terjemahan, penerjemah, dan seterusnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bisa kita lihat contohnya. Yang kesembilan, apabila sumber yang dirujuk berupa buku saduran. Dalam catatan kaki ditulis dengan nama pengarang asli, judul buku, dan penyadur. Dalam hal pengarang asli tidak ada, cukup ditulis nama penyadur diikuti singkatan PENYD di antara 2 tanda kurung, seperti yang ada dalam contoh. Yang ke-10, apabila sumber yang dirujuk berupa tulisan yang telah dicetak pada margin buku lain. Biasanya lebih banyak terdapat dalam kitab Arab, baik yang disusun oleh pengarang yang sama atau berbeda. Dalam catatan kaki, pertama-tama kita tuliskan judul buku yang dirujuk, kemudian pada margin mana kutipan itu ditulis. Seperti bisa kita lihat contohnya. Yang ke-11, apabila sumber yang dirujuk menjadi bagian dari buku lain, maka catatan kaki dituliskan dengan nama penyusun, nama buku yang bersangkutan, dan nama penyusun dan buku tempat buku itu diedit, dengan didahului oleh kata diedit dalam, dan selanjutnya seperti biasa. Bisa kita lihat seperti yang ada dalam contoh. Yang ke-12, apabila sumber yang dirujuk berupa buku himpunan artikel, maka catatan kaki ditulis nama penulis artikel, judul artikel ditulis di antara 2 tanda kutip, nama editor, nama buku, dan seterusnya seperti biasa.
Yang ke-13, ensiklopedi atau kamus. Apabila sumber yang dirujuk berupa ensiklopedia atau kamus, maka catatan kaki dapat kita tuliskan. Yang pertama, kita tuliskan nama pengarang, pengedit, penyusun, atau penghimpun. Setelah itu, nama ensiklopedia atau kamus ditulis dengan huruf miring. Setelah itu, untuk ensiklopedia terkenal, cukup dicatat nama editor dan atau nomor edisi sesudah tanda baca koma. Selanjutnya, untuk ensiklopedi dan kamus kecil, dicatat nama penyusun edisi, penerbit, tempat penerbitan, dan tahun penerbitan seperti biasa. Setelah itu, kita tuliskan nomor jilid dan halaman. Selanjutnya, judul artikel kita tuliskan di antara dua tanda kutip, didahului oleh kata artikel, dan jika ada penulisnya, disebut juga sesudah tanda koma. Yang ke-14, majalah, surat kabar, jurnal, dan sejenisnya. Apabila sumber yang dirujuk berupa majalah, surat kabar, jurnal, dan ada penulisnya, maka penulisannya yang pertama kita tuliskan dulu nama penulis. Selanjutnya, judul artikel ditulis di antara dua tanda kutip. Setelah itu, nama majalah, surat kabar, jurnal, dan sejenisnya ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya, kita tuliskan nomor, tahun penerbitan jika ada, dan tanggal terbit. Yang terakhir, kita tuliskan nomor halaman. Yang ke-15, sumber yang tidak diterbitkan. Poin A, disertasi, tesis, skripsi, dan lain sebagainya. Apabila sumber yang dirujuk berupa disertasi, tesis, ataupun skripsi, dan lain sebagainya yang tidak diterbitkan, ditulis dengan tulisan T.D. Yang kedua, poin B, makalah. Apabila sumber yang dirujuk berupa makalah, bisa kita tuliskan seperti yang ada di contoh. Yang ke-16, manuskrip, dokumen, dan surat. Poin A, ada manuskrip. Apabila sumber yang dirujuk buku yang masih dalam bentuk manuskrip atau naskah, penulisan catatan kaki ditulis dengan nama penyusun jika ada, nama buku, kode naskah, tempat penyimpanan, dan serta nomor halaman. Poin B, dokumen dan surat. Apabila sumber yang kita rujuk berupa dokumen atau surat, maka penulisan catatan kakinya adalah sebagai berikut. Nah, seperti yang bisa kita lihat di contoh. Kita cantumkan penulisan surat. Yang ke-17, mengutip sebuah kutipan. Apabila sumber yang dirujuk berupa kutipan orang lain, maka dalam penulisan catatan kaki harus menjelaskan nama orang yang mengutip. Seperti dalam contoh. Yang ke-18, mengutip ulang. Poin A, berturut-turut. Apabila kita mengutip ulang berturut-turut dari sumber yang terakhir tanpa diselangi oleh sumber lain, maka dalam penulisan catatan kaki ditulis ibid dengan ditambah halaman. Nah, seperti yang ada dalam contoh. Poin B, diselingi oleh sumber lain. Apabila mengutip ulang dengan halaman berbeda dan telah diselingi oleh sumber lain, maka penulisan catatan kaki ditulis nama penulis dan judul singkat antara 1-3 kata ditambah halaman. Sementara apabila halamannya sama dan telah diselingi sumber lain, dalam catatan kaki ditulis nama penulisnya dan judulnya. Poin C, mengutip peraturan perundang-undangan. Apabila sumber yang dirujuk berupa suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka catatan kaki dituliskan dengan induk perundang-undangan, kemudian disebutkan juga pasalnya. Yang ke-19, mengutip istilah penting. Apabila mengutip istilah penting dan konsep serta pendapat belum rinci atau tidak umum, maka ditulis kata kuncinya dengan huruf miring. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan penulis yang mudah dipahami secara umum. Yang ke-20, mengutip pidato, wawancara, dan observasi. Poin A, pidato. Apabila sumber rujukannya berupa pidato, maka dalam penulisan catatan kaki
kakinya harus disebutkan acara dan tanggal pidato. Poin B, wawancara. Apabila sumber yang akan dirujukkan berupa wawancara, maka dalam penulisan catatan kakinya harus disebutkan nama orang yang telah diwawancarai serta tempat dan tanggal dilakukannya wawancara. Poin C, observasi. Apabila sumber yang dirujuk berupa observasi, maka penulisan catatan kakinya harus disebutkan dengan nama kegiatan observasi, objek yang telah diobservasi, dan tempat observasi, serta tanggal dilakukannya observasi tersebut. Subtema yang terakhir mengenai membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Yang pertama, membuat kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan sebuah pernyataan yang ditulis sama persis seperti tulisan asli dari sumber tertentu. Dapat berupa sebuah kutipan yang singkat ataupun panjang. Kutipan langsung terdiri atas dua macam, yaitu kutipan singkat dan kutipan panjang. Berikut penjelasan mengenai kutipan singkat dan panjang. Yang pertama ada kutipan singkat, dalam kurung kurang dari 40 kata. Penulisan kutipan singkat di dalam teks ditandai dengan tanda baca petik, sedangkan bagian yang tidak dikutip dituliskan dengan tanda baca elipsis. Selanjutnya, sumber diperolehnya informasi kutipan tersebut dinyatakan dengan menuliskan nama penulis, tahun, dan pada halaman berapa kutipan tersebut diacu. Perhatikan bahwa antara tahun, tanda titik 2, dan nomor halaman tidak menggunakan jeda spasi. Kutipan singkat terdiri atas 2-3 baris dapat langsung dimasukkan di dalam teks. Jika di dalam kutipan terdapat tanda kutip, maka digunakan tanda kutip tunggal. Berikut merupakan contoh. Selanjutnya untuk contoh dari kutipan singkat. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat pada slide ini. Dalam kutipan singkat, kita perlu mengingat apabila kutipan diambil dari bahasa selain bahasa Indonesia, maka penulisannya harus dituliskan dengan cetakan miring. Kutipan yang lebih dari 40 kata. Dalam kutipan yang berjumlah 40 kata atau lebih, maka kutipan ditulis tanpa tanda kutip dan diketik dengan jarak 1 spasi. Kutipan ditulis 1,2 cm dari garis tepi kiri dan kanan, dan diketik spasi tunggal. Jika dalam kutipan terdapat paragraf baru lagi, alinea dimulai 1,2 cm dari tepi kiri garis teks kutipan. Sumber acuan untuk kutipan panjang ditulis dengan cara yang sama seperti pada kutipan singkat, tetapi kutipan ini tidak termasuk dalam teks paragraf. Kutipan panjang ditulis terpisah dari teks, jadi dituliskan sebagai paragraf sendiri dengan ukuran huruf yang lebih kecil daripada ukuran huruf teks. Kutipan semacam ini dikenal sebagai kutipan blok. Dan mengenai contoh dari pengutipan yang sebagian dihilangkan. Untuk contoh yang pertama, bisa kita lihat di bagian atas, yang paling atas. Nah, di situ apabila dalam mengutip langsung ada kata yang dihilangkan, maka kata-kata yang dihilangkan kita ganti dengan 3 titik. Nah, selanjutnya yang contoh yang kedua, di situ ada 4 titik. Nah, karena apabila dalam mengutip langsung ada kalimat yang dihilangkan, maka kalimat yang dihilangkan kita ganti dengan 4 titik. Materi kita yang terakhir mengenai membuat kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung atau yang biasa kita sebut dengan parafrase, yaitu kutipan yang hanya mengambil pokok-pokok pikiran atau semangatnya saja dan dinyatakan dalam kata-kata atau bahasa kita sendiri, namun dengan catatan makna yang terkandung tetap sama dengan isi yang dikutip. Ada beberapa poin mengenai kutipan tidak langsung ini. Poin A, perlu kita tegaskan lagi bahwa penomoran dalam kutipan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, setiap kutipan diberi nomor pada akhir kutipan, bukan di belakang nama pengarang. Nah, perlu kita tegaskan lagi bahwa penomoran dalam kutipan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, setiap kutipan diberi nomor pada akhir kutipan,
bukan di belakang nama pengarang yang dikutip atau kalimat pengantar kutipan. Untuk contohnya, bisa kita lihat, tombol navigasi merupakan tombol yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mencari informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah blog. Nah, setelah kalimat itu kan ada nomor dari kutipan. Nomor 1, diletakkan setelah kalimat yang kita kutip, bukan diletakkan setelah Wahyu Syakban sebagai nama pengarang. Yang kedua, kutipan dibuat secara beruntun pada setiap bab, namun juga diperbolehkan berurutan secara menyeluruh pada semua bab dalam karangan tersebut. Nah, bisa kita lihat seperti yang ada di contoh. Di situ ada 2 kutipan dengan pembahasan yang berbeda namun saling berkaitan. Jadi kita letakkan secara beruntun seperti itu. Adapun cara penulisan dan contoh kutipan tidak langsung, seperti yang kita ketahui bahwa cara menulis kutipan tidak langsung adalah dengan melakukan pengutipan menggunakan bahasa penulis sendiri tanpa tanda kutip. Berbeda dengan kutipan langsung, cara penulisan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Dalam menulis kutipan tidak langsung, maka dalam menulisnya kita harus menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan apa yang kita pahami dari teks yang kita kutip. Dalam menulis teks yang kita kutip secara tidak langsung, kita juga tidak perlu memberikan tanda kutip pada teks yang kita kutip tersebut. Seperti contohnya, teks aslinya, tombol navigasi adalah tombol yang digunakan oleh pembaca blog untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan berbagai informasi yang ada pada blog Anda. Untuk teks kutipan tidak langsungnya, jadi seperti ini. Tombol navigasi merupakan tombol yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mencari informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah blog. Jadi, teks kutipan tidak langsung ini benar-benar memakai bahasa kita sendiri, namun masih bermakna sama. Yang kedua, diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Di poin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kutipan tidak langsung tidak perlu menggunakan tanda petik di dalam kutipannya. Sebagai gantinya, kutipan tidak langsung tersebut diganti dengan nomor kutipan yang menerangkan sumber dari kutipan tidak langsung tersebut. Contohnya, tombol navigasi merupakan tombol yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mencari informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah blog. Yang ketiga, mengenai jarak spasi. Yang ketiga, mengenai contoh dari kutipan dengan beberapa pengarang. Nah, untuk jika pengarangnya ada 2, kita tuliskan nama dari keduanya. Dan yang bawah, ketika pengarangnya lebih dari 2, kita bisa tuliskan et al atau DKK. Kita sudah sampai pada materi yang paling akhir. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, yakni dalam proses pembuatan karya ilmiah akan lebih baik jika dilengkapi dengan sumber-sumber perujukan, seperti catatan kaki atau yang biasa kita sebut dengan footnote, catatan akhir atau endnote, serta kutipan langsung dan tidak langsung. Ketiga unsur ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Salah satu fungsi dari ketiga unsur ini yaitu sebagai penghargaan atas pendapat dan karya orang lain sekaligus sebagai perujukan bagi pembaca. Dalam sebuah karya ilmiah, biasanya kutipan dapat ditemukan dalam teks bacaan. Akan tetapi, kutipan juga bisa ditemukan pada catatan kaki. Catatan kaki terbagi menjadi 2 jenis, antara lain footnote dan endnote. Footnote terletak di bagian bawah halaman dengan ukuran teks yang lebih kecil. Untuk kutipan terbagi menjadi 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu kutipan dengan cara mengambil pendapat secara lengkap dari sumber teks asli. Tidak ada perubahan sama sekali, baik susunan kata ataupun tanda bacanya.
Sedangkan kutipan tidak langsung ialah kutipan yang hanya mengambil isinya saja dan ditulis dengan bahasa penulis sendiri dengan catatan makna yang terkandung tetap sama dengan isi yang kita kutip. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada penuturan kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.